Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Ramadhani M dari kelas PTIKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya dari materi pengantar ilmu komputer. Rangkumannya adalah 1. E-commerce. 1. Sejarah e-commerce. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan ID untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. 2. Definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contoh, Amazon.com, website yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai hiburan. Dell.com, website milik Dell untuk memasarkan barang-barang produksinya. 3. Istilah e-commerce. A. Digital atau electronic cash. B. Digital money. C. Disintermediation. D. Electronic cash. E. Electronic wallet. F. Extranet. G. Micropayment. 4. Ruang lingkup e-commerce. A. Teknologi. B. Marketing dan new consumer process. C. Electronic linkage. D. Service infrastructure. E. Legal, privasi dan public policy. 5. Hambatan e-commerce. A. Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. B. Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini. 6. Kemampuan e-commerce. A. Otomatisasi. Proses otomatisasi yang menggantikan proses manual. B. Integrasi. Proses yang terintegrasi yang akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. C. Publikasi. Memberikan jasa promosi dan komunikasi atas produk dan jasa yang dipasarkan secara elektronik. D. Interaksi. Pertukaran data atau informasi antar berbagai pihak yang akan meminimalkan human error. E. Transaksi. Kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan institusi lainnya, pihak ketiga sebagai pihak yang menangani pembayaran. 7. Faktor kunci sukses dalam e-commerce. A. Dalam banyak kasus. B. Menyediakan harga kompetitif. C. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. D. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. E. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon. F. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. G. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. H. Mempermudah kegiatan perdagangan. 8. Aplikasi e-commerce. Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah A. Email dan messaging. C. Content management system. C. Dokumen preset database. D. Akunting dan sistem keuangan. E. Informasi pengiriman dan pemesanan. F. Pelaporan informasi dari klien
dan enterprise. G. Sistem pembayaran domestik dan internasional. H. Newsgroup. I. Online shopping. J. Conferencing. K. Online banking. 9. Undang-Undang E-Commerce. Pasal 1 UU PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun, pada kenyataannya UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. 2. E-business. 1. Sejarah e-business. Pada prinsipnya, e-business kerap didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. 2. Definisi e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Leo Gersten, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. 3. Manfaat e-business. A. Pasar global internet tidak mengenal batas baik budaya maupun wilayah. B. Mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. C. Fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda begadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. D. Modal kecil bukan tanpa modal, tetapi dengan menggunakan media internet, maka modal yang digunakan jika dibandingkan dengan bisnis offline jauh lebih kecil. E. Daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing menggunakan konsel daya ungkit orang lain. F. Minim biaya rutin. Tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. G. Kewirausahaan Anda adalah seorang bos. Semua keputusan ada di tangan Anda. 4. Ukuran keberhasilan e-business. A. Seberapa tinggi potensi penambahan revenue pendapat perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-business diimplementasikan. Dan B. Seberapa tinggi potensi pengurangan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-business diterapkan. Secara ringkas, ke-16 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. A. Kemampuan sistem dalam mengurangi biaya. B. Kemampuan sistem memindahkan biaya. C. Kemampuan sistem menghindarkan biaya. D. Kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan. E. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen. F. Kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staf. G. Kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume. H. Kemampuan sistem untuk mengurangi error. I. Kemampuan sistem menyediakan keuntungan kompetitif. J. Kemampuan sistem menyetarakan dengan persaingan. K. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen. L. Kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen. M. Kemampuan sistem menyediakan peningkat moral karyawan. N. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan
image perusahaan. O. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah. P. Kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. 5. Aplikasi e-business. Di dalam menerapkan konsep e-business, peranan aplikasi sangatlah penting dan krusial. Beragamnya kebutuhan untuk melayani pelanggan memaksa perusahaan untuk membeli dan mengembangkan berbagai aplikasi bisnis maupun teknis. A. Arsitektur e-business. Menentukan desain e-business dengan aplikasi yang terintegrasi perusahaan adalah mengharapkan e-business menuju peningkatan penghasilan, membuat menjadi kompetitif ke arah yang berbeda, dan didukung bisnis praktis yang inovatif. Untuk menuju tujuan dari suatu organisasi tentunya harus memiliki bentuk yang jelas. Arsitektur e-business adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur e-business membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk e-business untuk menuju market leadership. A. The cross-functional business unit. B. The strategic business unit. C. The integrated enterprise. D. The extended enterprise. E. The inter-enterprise community. 7. Desain e-business. A. Cross-functional business unit atau persilangan unit fungsi bisnis di dalam menuju tujuan organisasi pada bentuk produksi yang dapat dipercayai, konsisten, kualitas produksi dan servis dengan biaya yang memungkinkan. B. The strategic business unit atau strategi bisnis unit. Perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2, konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end, sebagai contoh kemahiran membuat order dan pemunahan. C. The integrated enterprise atau integrasi perusahaan. Perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada reduksi biaya dan efisiensi internal. D. The extended enterprise, peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi-enterprise supply chain atau rantai multi supply perusahaan dengan berbagai infrastruktur informasi. E. The inter-enterprise community atau komunitas interperusahaan, fokus pada pemimpinan penjualan. 8. Kuadrat dalam e-business. E-business bukan lagi merupakan jual beli melalui jaringan internet, namun merupakan proses bisnis perusahaan yang dilakukan melalui jaringan internet. Internet bukan hanya lagi merupakan display toko atau katalog online, namun juga digunakan sebagai pemrosesan transaksi, backlog, procurement, serta customer relationship. Dalam e-business bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari e-bisnis antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, G2C. 9. Faktor-faktor penyebab kegagalan e-business. A. Tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. B. Penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. C. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. D. Buruknya infrastruktur komunikasi. E. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan.
F. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. G. Kurangnya dukungan finansial. H. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak lain bertransaksi cyberlaw. I. Menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-business. 3. Dampak positif dan negatif. 1. Dampak positif e-commerce dan e-business. A. Revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. B. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. C. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. D. Melebarkan jangkauan atau global reach. E. Meningkatkan customer loyalty. F. Meningkatkan supplier management. G. Memperpendek waktu produksi. H. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. 2. Dampak negatif e-commerce dan e-business. A. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. B. Pencurian informasi rahasia yang berharga. C. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. D. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. E. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. F. Kerugian yang tidak terduga. 4. Perbedaan e-commerce dan e-business. Electronic business atau e-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Dalam prakteknya, e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik, sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. E-business melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, pembelian elektronik dan manajemen rantai pasokan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha. Itulah tadi rangkuman saya dari materi pengantar ilmu komputer. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.